2008. Oke, ketika Bapak Fauzi dicalonkan di 2028 dan lawannya Bapak Handayanto, siap atau tidak? Tidak siap. Tidak siap. Kalau begitu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita bosku di Pak Roy Channel. Kali ini kita akan mengulik-ngulik Kepala Dusun 7 Purnamasari, Pelumpang Kebun, yaitu Bapak Hardiansyah Fauzi. Selamat datang di channel Pak Roy, Bapak Hardiansyah Fauzi. Selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Ya, kita kedatangan tamu nih dari Kepala Dusun 7 Purnamasari Pelumpang Kebun, Bapak Hardiansyah Fauzi. Oke, yang pertama Bapak Fauzi aja ya kita panggil ya. Boleh. Bapak Fauzi, sudah berapa lama menjabat menjadi Kepala Dusun? Saya menjabat menjadi Kepala Dusun itu tahun 2017, tepatnya bulan 3. Sampai sekarang ini kurang lebih hampir jalan 5 tahun jalan. 5 tahun. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Sebenarnya dari awal Bapak menjadi Kepala Dusun ini, apa sih misi dan visi Bapak untuk menjadi Kepala Dusun ini? Kalau visi dan misi sebenarnya saya menjawabnya ya mungkin agak terkejut nantinya. Karena waktu pertama kali saya dipanggil dari ke kecamatan interview, jadi sama seperti Pak Roy bilang, apa visi misinya kan gitu. Saya jawab dengan singkat, yaitu saya akan menjadi pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat itu aja, singkat dia. Memang itulah yang dimaukan oleh masyarakat, pelayanan dan Insya Allah ya. Menjadi kadus yang mantap. Insya Allah. Dan sudah menjadi kadus selama 5 tahun. Menangani berapa kepala keluarga kah Dusun 7 Purnamasari ini, Bapak Fauzi? Memang pada awal mulanya saya meraba, jadi saya untuk mencari jumlah penduduk khususnya Dusun 7 Purnamasari, saya langsung door to door, artinya rumah ke rumah, ya kan. Di situ udah ada data seperti kakak, di situ kepala keluarga, istri dan anak. Jadi setelah saya sudah berkeliling dan saya menjumlahkan itu totalnya itu ini keseluruhan Pak ya. Keseluruhannya sekitar untuk sekarang ini sudah mencapai kurang lebih 500 sekian. Belum bisa dipastikan karena kan kita ada data di rumah. Ada data yang baru. Karena perkembangannya dari 2017 sampai 2017 awal itu 428. Dengan perkembangannya manusia ataupun warga di Dusun 7 Purnamasari sekarang itu mencapai 500 lebih jiwa. Dengan kepala keluarga 168. Dengan kepala keluarga 168. Iya. Apa saja yang sudah realisasi di dusun Bapak, yang sudah Bapak lakukanlah terhadap dusun Bapak, Dusun 7 Purnamasari? Ini dalam hal apa Pak Roy? Dalam hal segi pembangunan, segi kesehatan gitu kan. Kesejahteraan semua lah. Baik. Apa yang sudah Bapak buat? Jadi yang saya jawab pertama yang nyata dulu itu dari segi pembangunan. Ya kan, Pak? Itu awal saya menjabat 2018 itu pembangunan drainase. Drainase parit yang dialokasikan dari dana desa. Itu berjalan alhamdulillah lancar. Dan lanjut 2019 sama juga drainase. Drainase itu dengan panjangnya juga sama sekitar 193 meter.
Terus 2018 juga 2019 juga itu ada bantuan seperti paving block. Paving block Nah, untuk jalan tandang jalan itu ya, jalan yang belum pernah apa ya, disentuh. belum diresmikan, bukan Belum. tersebut, belum Oh. diresmikan. Arti kata masih punya masyarakat, cuman Heeh. kita berapalah bermediasi, Heeh. artinya jalan itu kan untuk kita bersama. Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Hmm. Jadi terbangunlah itu paving block panjangnya 183 Wih. dari dana Perkim, Dari dana bukan Perkim. dana desa, Perkim. Dari Karena kabupaten ya. kabupaten ya, Heeh. alhamdulillah. Lanjut lagi 2020 kita mendapat alokasi untuk pembangunan paving block lagi. Tepatnya itu di Gang Keluarga itu. Yang keluarga Gang ya. Keluarga itu dari dana desa. Sudah. Sudah terrealisasi, alhamdulillah sudah. Itu Alhamdulillah. 2020. Mm-mm. Mungkin untuk kedepannya kita kan namanya itu Klumpang Kebun itu luas, Pak. Luas Luas. seberapa? Itu kalau luasnya saya kurang tahu, cuman kalau luas untuk wilayah saya saja itu sekitar 60,057 meter persegi. Nah, itu satu dusun. Satu dusun. Dusun 7 tuh dusun kategori itu dusun terkecil juga untuk kewilayahan. Jadi kalau kita kan perkebunan, kalau kuasa berhektar-hektar itu. Nah, ya kan. Jadi ya kita termasuk mengasih apa ya, poin yang penting untuk kepala desa kita, Klumpang Kebun khususnya Bapak Andayanto, yang memang berjuang untuk pemerataan pembangunan. Yeah. Dan terbukti memang pada 2022 kemarin pemilihan kan, alhamdulillah Bapak Kades terpilih kembali. Incumbent ya? Ya, untuk melanjutkan tugasnya menjadi pemimpin di Klumpang Kebun. Sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. 6 tahun ke depan. Maaf, 6 tahun ke depan ya. Ya, doanya sama-sama lah masyarakat untuk selalu diberikan kesehatan. Ya, kita doakan periode kedua Bapak Handayanto bisa merealisasikan semua target pekerjaannya. Amin. Dan kita doakan pun beliau agar 3 periode. Amin. Amin kan? Oke. Amin. Ya, Bapak Fauji, Anda sudah mengemban tugas selama 5 tahun. Sudah banyak Anda berbuat. Membuat masyarakat tuh sejahtera, aman, jalan-jalanan semua sudah diaspal, walaupun hanya paving block. Anda yang pastinya Anda sudah berbuat. Yang saya ingin tanyakan, apa kendala Anda selama jadi kadus? Kalau kendala, kita namanya setelah sudah menjadi kadus kita pelayan. Iya. Pelayan masyarakat dalam segala hal. Jadi kalau kendala saya bilang tidak ada. Saya pribadi ya, karena suatu masalah itu timbul dari antara pihak pertama dan pihak kedua. Nah, dan kepala dusun itu hanya mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah dan dibantu dengan 3 pilar. Nah, itu 3 pilar itu pemerintahan desa, dari kecamatan, serta dari kepolisian dan dari pihak, kalau di kampung itu Koramil. Ya, itu namanya 3 pilar. Nah, disitulah kita godok untuk mencari jalan keluarnya yang terbaik sehingga tidak melanjut ke jalur hukum. Itu dia Pak tujuan Berarti kita. mediasi dulu apabila ada masalah dengan pihak desa gitu ya. Tapi alhamdulillah yang seperti yang Bapak bilang kendala tadi, alhamdulillah ya terrealisasi dengan baik. Belum ada ya? Alhamdulillah belum ada. Iya. Ada nggak pengalaman-pengalaman lucu ataupun pengalaman-pengalaman yang gimana gitu dari kadus ke masyarakat? Kalau atau masyarakat tak minta apa-apa gitu kan?
Ini yang pertama saya pribadi dulu ya. Saya pribadi ya. Saya pribadi dulu ini. Pada waktu itu masih baru-baru jadi kepala dusun, jadi kan ada acara event kayak nggak event lah, kayak acara Islam Mi'raj kan Islam gitu. Mi'raj. Pastinya kan itu kepala dusun disuruh untuk kata sambutan. Oh ya, kata sambutan. Itu kok pribadi saya itu sangat lucu. Karena saya memang belajar setelah dipanggil nama saya berdiri di pentas. Memang kalau posisi kalau dilihat ya biasa, cuman kakinya bergetar. Itu lucu saya bilang. Bergetar kakinya. Ya, saudara nggak langsung ini bergetar sendiri dia. Grogi pertama ya. Itu dari saya pribadi ya. Kalau dari masyarakat, sebenarnya nggak gimana? Apa perlu nggak apa-apa ini? Ini kita lucunya ya. Iya, cerita lucu aja sih. Jadi ada bertetangga kan gitu. Ya. Jadi tetangga yang satu ini ya namanya kita di tempat mengadu masyarakat. Arti kata itu tadi kan kita untuk jalan yang terbaik. Gitu. Jadi ada tetangga dari pihak pertama membilangkan bahwasannya tetangga sebelah kalau buang BAB sembarangan kan gitu. Arti kata sembarangan tuh diselokan gitu kan. Kita kan ya kurasa kalau untuk saat ini kalau toilet kurasa udah pada di dalam rumah semua ya untuk saat ini ya. Kurasa kok kita mulang yang 15 tahun yang lalu mungkin masih ada WC terbang kan gitu. Kalau sekarang mudah-mudahan nggak ada lah. Cuman masih terjadi. Jadi saya menyikapinya gimana ya? Di satu sisi di kewilayahan di wilayah batas tanahnya itu masih batas yang punya rumah yang membuang BAB tadi kan gitu. Ya, tapi alhamdulillah dengan mediasi dengan cara sopan santun kita ke masyarakat, alhamdulillah ya saling memahami kan gitu. Ada lagi ini lucu juga ini kan. Istilahnya masalah kecil tapi sulit. Masalah gampang tapi sulit. Kalau di desa kan itu biasanya kan pohon pisang itu yang kalau di Binjai itu kan yang viral-viral itu yang ditumbuk-tumbuk itu kan kalau ditanam itu dia beranak pinak berjalan dia sama seperti pohon bambu. Jadi kebetulan dia nanamnya di batas tanah sama tetangga. Jadi berbuah hinggalah tumbuh. Ya kan? Kan udah lewat. Jadi sama yang tetangga sebelah karena sudah lewat batas, jadi kalau bahasa kampungnya ditebang lah ataupun ditebang ya. Dipanen. Iya, buahnya diambil. Jadi komplit ya gitu. Aduh, sulit lah. Cuman alhamdulillah karena kita kasih pemahaman ya tadi batas tadi hak ya. Ya hak yang punya tanah gitu. Jadi alhamdulillah lah. Terakhir ujungnya bagi dua. Yang penting kan selesai masalah. Damai. Mungkin itulah pengalaman lucu saya. Iya Pak Fauji. Kalau sudah 5 tahun berarti masyarakat, kalau saya menilai ya, pasti masyarakat nyaman lah. Alhamdulillah. Tidak ada selentingan-selentingan, tidak ada permasalahan yang serius. Berarti masyarakat itu nyamanlah kepada kadus Bapak Fauji kita ini kan. Jadi pertanyaan terakhir saja. Pak, tunggu Pak Roy. Tadi Pak Roy bilang ada bahasa selentingan gitu kan. Itu Pak Roy itu harus wajib ada. Wajib ada. Tidak mungkin kita tuh dibilang kita sempurna itu tidak. Tidak wajib. Pasti ada. Tapi kebanyakan ya itu. Kebanyakan mengapresiasi kinerja. Ya. Kalau memang negatif dan positif itu biasa. Ya. Biasa. Kan? Alhamdulillah ya kita masih berjalan dengan. Berarti kan masyarakat kan di posisi nyaman saat ini kan. Iya. Nah, pertanyaan saya terakhir. Apabila masyarakat sudah nyaman dan Bapak Fauji digadang-gadang dan didorong untuk kades selanjutnya. Wah, ini seru nih, ini yang sedem ini. Bapak Handayanto itu suatu bagi saya itu panutan seorang guru. Jadi
kita kembali lagi ke apa ya, kalau kita di agama itu takdir. Takdir. Nah, takdir Ya. kan gitu. Yang kalau kun fayakun ya kita nggak bisa, ya kita jalankan. Ya seandainya ini kita seandainya ya kan 5-6 tahun ke depan. Nah, kalau memang rezeki mengasih jalan ke kita sebagai pemimpin kepala desa, ya apa salahnya kan gitu, ya kan. Tapi kan kembali ke takdir tadi kan gitu. Ya, kamu udah digariskan, kamu dijadikan pemimpin nantinya kan gitu. Tapi alhamdulillah saya menjadi pemimpin kepala dusun itu udah suatu kebanggaan bagi saya. Kebanggaan. Ya. Pilihan terakhir, ketika dicalonkan, tapi jawab cepat. Ketika dicalonkan, tunggu. Sedap nih. Tunggu Pak Roy. Apa nih? Apa Pak Roy? Ya. Kasih saya waktu dulu. Nggak apa? Ini udah maksudnya gini. Ada tadi bahasa jawab dengan cepat. Nah, ini yang agak bingung ini kan. Udah gitu. Jawab iya atau tidak pilihannya. Jawab dengan cepat ketika dicalonkan 2029, 2030. Ya kan? 2030. 2022, 2028. Oke. Ketika Bapak Fauzi dicalonkan di 2028 dan lawannya Bapak Handayanto, siap atau tidak? Tidak siap. Tidak siap. Kalau begitu kita sudah dulu podcast tidak siap dengan bintang tamu kita Bapak Kadus Hardiansah Fauzi, Bapak Kepala Dusun dengan segala Purnama Sari, Pelumpang Kebun. Kita doakan beliau tetap sehat, dimurahkan rezekinya agar bisa memimpin Dusun 7 Purnama Sari. Dan kita doakan juga kepada kepala desa kita, Bapak Handayanto, semoga diberi kesehatan. Amin. Semoga bisa menjadi lebih baik periode kedua dari periode pertama. Oke, kalau begitu kita pamit dulu. Terima kasih. Oke, Bapak Fauzi. Sama-sama, Pak. Oke. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya di channel Pak Roy. Ditunggu narasumber berikutnya. Kalau begitu kita undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.